Selamat pagi Bu Endang dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai chapter 16 mengenai keputusan pengeluaran modal. Adapun anggota kelompok kami, di sini ada saya Hadasa, saya Ingreni, dan saya Cia Anjalin Patricia. Dan saya yang terakhir Yutara Piala Bunda. Baik, langsung saja. Next. Yang pertama, tujuan pembelajaran 16.1 yaitu menggunakan metode nilai sekarang bersih dan metode tingkat pengembalian internal untuk mengevaluasi proposal investasi. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai analisis arus kas diskonto. Jadi keputusan yang melibatkan arus kas perusahaan dan keluar di tahun berjalan itu disebut dengan keputusan penganggaran modal, sedangkan arus kas yang didiskontokan itu memperhitungkan nilai waktu uang dalam keputusan tersebut. Next. Terdapat 4 metode nilai sekarang bersih, yaitu yang pertama menyiapkan tabel yang menunjukkan arus kas untuk setiap tahunnya. Lalu yang kedua, menghitung nilai sekarang dari setiap arus kas menggunakan tingkat diskonto. Yang ketiga, menghitung nilai sekarang bersih. Dan yang keempat itu jika nilai sekarang bersih atau NPV-nya itu 0 atau bersifat positif, maka itu dapat diterima. Sedangkan jika bersifat negatif itu akan ditolak. Next. Baik, selanjutnya di sini adalah contoh soalnya. Medson Co. telah ditawari kontrak 5 tahun untuk menyediakan suku cadang bagi produsen besar dengan diketahui informasinya sebagai yang tertera di layar. Next. Di mana pada akhir 5 tahun modal kerja akan dilepaskan dan digunakan di tempat lain oleh Medson. Medson menggunakan tingkat diskonto sebesar 10%. Haruskah kontrak tersebut diterima oleh Medson? Next. Selanjutnya, cara penyelesaiannya untuk yang pertama itu menghitung arus kas masuk bersih tahun dari operasi, di mana tadi diketahui sales revenue-nya sebesar 750 yang akan dikurangkan dengan cost of part sold sebesar 400.000 dan menghasilkan gross margin yang sebesar 350.000, lalu dikurangkan lagi dengan less out of pocket cost itu sebesar 270.000 sehingga akan ketemu dengan annual net cash inflow-nya sebesar 80.000. Next. Nah, di sini adalah tabel tentang metode nilai sekarang bersih, di mana investment in equipment-nya pada tahun berjalan itu cash flow-nya sebesar 160, di mana 10% faktornya itu adalah 1.000, di mana 1.000 itu didapat dengan rumus 1 per dalam kurung 1 tambah R pangkat N, di mana menghasilkan present value sebesar 160.000. Lalu yang kedua itu adalah working capital net pada tahun berjalan sebesar cash flow-nya sebesar 100.000 dengan 10% faktornya yang menggunakan rumus seperti tadi, itu juga menghasilkan 1.000 dan menghasilkan present value sebesar 100.000. Lalu berikutnya adalah annual net cash inflow pada tahun pada tahun 1 sampai tahun kelima, di mana cash flow-nya yang sudah tadi kita hitung sebesar 80.000 dengan 10% faktornya yaitu sebesar 3.791 yang didapat dari 1 min dalam kurung 1 plus 0,10 pangkat min 5 dibagi 0,10 sehingga mendapatkan 3.791 yang akan dikalikan dengan cash flow-nya 80.000 sehingga ketemu present value-nya sebesar 303,280 dolar. Selanjutnya adalah relining of equipment pada tahun ketiga, di mana cash flow-nya itu sebesar 30.000 dan 10% faktornya itu adalah 0,751 yang didapat dari 1 per dalam kurung 1 plus 0,10 dipangkatkan 3.
sehingga mendapatkan 0,751 yang akan dikalikan dengan cash flow-nya sebesar 30.000 sehingga menghasilkan present value sebesar $22,530. Selanjutnya ada salvage value of equipment pada tahun kelima di mana cash flow-nya itu sebesar 5.000 dan 10% faktornya itu sebesar 0,621 yang didapat dari 1 per dalam kurung 1 plus 0,10 pangkat 5 sehingga menghasilkan 0,621 yang akan dikalikan dengan cash flow-nya sehingga mendapatkan $3.105. Dan yang terakhir adalah work capital relation pada tahun kelima, yaitu di mana cash flow-nya itu sebesar 100.000 dan 10% faktornya itu adalah 0,621. Caranya mendapatkannya itu sama seperti sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan cash flow-nya sehingga mendapatkan present value sebesar 62,100. Lalu net present value-nya yaitu tadi 160 ditambah dengan 100 dikurang 303 dikurang 222 dikurang 3.000 dikurang 62 sehingga menghasilkan $85.955. Sehingga Medson seharusnya menerima kontrak tersebut karena nilai sekarang dari arus kas masuk melebihi nilai sekarang dari arus kas keluar sebesar 85.955 dan proyek tersebut memiliki nilai positif, nilai sekarang yang bersifat positif. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode tingkat pengembalian internal. Di mana tingkat pengembalian internal adalah pengembalian ekonomi yang sebenarnya diperoleh dari aset selama masa pakainya. Tingkat pengembalian internal ini dihitung dengan menggunakan menemukan tingkat diskonto yang akan menyebabkan nilai sekarang bersih suatu proyek menjadi 0. Next. Selanjutnya ada pun contoh soalnya yaitu Blackco dapat membeli mesin baru dengan biaya $104.320 dan menghemat sebesar $20.000 per tahun dalam biaya operasional tunai. Dan mesin tersebut memiliki umur sebesar 10 tahun. Next. Nah, adapun caranya arus kas masa depan setiap tahun dalam contoh tadi dapat kita hitung dengan mempertimbangkan pengembalian internal menggunakan rumus yaitu investment required dibagi net annual cash flow yang akan menghasilkan present value factor, di mana tadi investasi yang dibutuhkan itu sebesar $104.320 yang akan dibagi dengan $20.000 sehingga menghasilkan 5.216. Next. Sehingga dapat ditentukan bahwa nilai faktor sekarang sebesar 5.216. Next. Selanjutnya di sini ada bukti tabelnya di mana dapat dilihat bahwa investment record-nya pada tahun berjalan itu memiliki amount sebesar $104.320 dengan 14% faktor yaitu 1.000 dan menghasilkan present value-nya sebesar $104.320 dan annual cost savings-nya pada tahun pertama sampai 10 itu amount-nya sebesar $20.000 dengan 14% faktornya yaitu 5.216 yang menghasilkan present value-nya sebesar $104.320 sehingga net present value-nya sehingga tidak memiliki nilai present value tersebut. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran 16.2 yaitu membandingkan metode nilai sekarang bersih dan metode tingkat pengembalian internal dan menyatakan asumsi yang mendasar dari setiap metodenya. Boleh di next. Selanjutnya adalah perbandingan metode NPV dan IRR, di mana yang pertama kalau di metode nilai sekarang bersih atau NPV itu adalah biaya modal itu digunakan sebagai tingkat diskonto. Dengan setiap proyek dengan nilai sekarang bersih yang bersifat negatif itu maka akan ditolak. Sedangkan pada tingkat pengembalian internal atau IRR itu
biaya modal dibandingkan dengan tingkat pengembalian internal suatu proyek agar dapat diterima, tingkat pengembalian suatu proyek itu harus lebih besar dari biaya modalnya. Next. Selanjutnya adalah asumsi yang mendasari analisis arus kas diskonto, di mana yang pertama semua arus kas itu diperlakukan seolah-olah, mohon maaf, sebelum ke asumsinya akan ke membandingkan metode NPV dan IRR-nya, di mana keuntungan dari metode nilai sekarang bersih yaitu yang pertama lebih mudah digunakan, lebih mudah untuk disesuaikan dengan resikonya yang ada. Next. Baik, kembali lagi, asumsi yang mendasar mengenai analisis arus kas diskonto, yaitu yang pertama, semua arus kas itu diperlakukan seolah-olah terjadi pada akhir tahun. Yang kedua, mengasumsikan pasar modal yang sempurna. Lalu yang ketiga, arus kas itu diperlakukan seolah-olah sudah diketahui dengan pasti. Dan yang keempat itu, arus kas masuk segera diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan. Next. Selanjutnya itu memilih tingkat rintangan. Tingkat diskonto itu umumnya dikaitkan dengan perusahaan biaya modal. Sedangkan biaya modal sendiri itu melibatkan campuran biaya semua sumber dana investasi, baik itu utang maupun ekuitas. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah 16.3. Pada 16.3 ini, tujuan pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan biaya total dan pendekatan biaya tambahan untuk mengevaluasi proposal investasi. Next. Membandingkan dua proyek investasi. Untuk membandingkan proyek investasi yang bersaing, kita dapat menggunakan pendekatan nilai sekarang sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan biaya total dan pendekatan biaya incremental. Next. Berikut adalah contoh untuk pendekatan biaya total. Setiap sistem akan bertahan selama 5 tahun dan tingkat rintangan yaitu 12% untuk analisisnya. Terdapat informasi yang tertera di slide. Next. Untuk cara perhitungannya, yang pertama yaitu untuk mainframe, kita harus menghitung terlebih dahulu biaya investasi awal yaitu biaya perolehan komputer yaitu sebesar 400.000, biaya akuisisi perangkat lunak 40.000 dan pembaruan sistem 40.000. Itu memiliki nilai sisa sebesar 50.000 pada tahun kelima. Kemudian biaya operasional setiap tahunnya sebesar 335.000. Pendapatan pembagian waktu yaitu $20.000 per tahun dari waktu awal hingga waktu kelima. Selanjutnya kita akan menghitung total arus kas tahunan. Total arus kas adalah penjumlahan biaya operasional dan pendapatan di setiap tahun. Yaitu pada waktu awal kita menghitung dengan cara biaya perolehan komputer sebesar 400.000 dikurang 40.000 dikurang pembaruan sistem sebesar 40.000 sehingga menghasilkan total arus kas sebesar 440.000. Begitu juga untuk tahun pertama yaitu biaya operasional sebesar 335.000 ditambah dengan pembagian waktunya sebesar 20.000, maka total arus kas yang dihasilkan pada tahun pertama yaitu sebesar 315.000. Selanjutnya, kita akan menghitung total, kita akan menghitung nilai sekarang atau present value. Yaitu, kita menghitung waktu awal dengan cara menjumlahkan biaya perolehan komputer sebesar 400.000 dikali dengan faktor diskon yaitu pada waktu awalnya sebesar 1.000, maka nilai sekarang yang dihasilkan adalah 440.000. Begitu juga untuk tahun pertama, yaitu total arus kas sebesar 315.000 dikali dengan faktor diskon sebesar 0,893.000, maka hasil nilai sekarang yang diperoleh adalah 281.295.000 dolar. Begitu juga untuk tahun ketiga hingga tahun kelima.
maka jumlah nilai saat ini yang diperoleh sebesar $1.575.705.000. Begitu juga untuk perhitungan komputer pribadi, kita memperoleh biaya operasional per tahunnya adalah 235.000, dan untuk total arus kas yang diperoleh pada tahun awal adalah 375.000, dan dikali dengan faktor diskon setiap tahunnya, maka jumlah nilai saat ini yang diperoleh adalah $1.247.885.000. Next. Maka pada pendekatan biaya total ini, biaya bersih pembelian sistem mainframe yang diperoleh adalah $1.575.705.000. Biaya bersih pembelian sistem komputer pribadi adalah $1.247.885.000. Maka nilai sekarang dari net present value of cost yang diperoleh adalah $327.820.000. Maka Mountain View harus membeli sistem komputer pribadi dengan penghematan biaya sebesar $327.820.000. Next. Selanjutnya adalah pendekatan biaya inkremental. Pendekatan biaya inkremental yaitu menghitung arus kas bertambah dari suatu proyek pada waktu tertentu, yaitu pada waktu awal hingga pada waktu tahun kelima. Yang pertama, biaya perolehan yang tertera pada slide sebesar $100.000, yaitu di waktu awal biaya akuisisi perangkat sebesar $35.000 dan pembaruan sistem sebesar $20.000. Biaya operasional tahunannya adalah $100.000 per setiap tahunnya. Maka sama juga caranya dengan metode total biaya tadi, yaitu untuk mencari total arus kas, maka untuk mencari nilai sekarangnya, maka yang dikalikan adalah total arus kas dikali dengan faktor diskon, yaitu 65.000 dikali dengan 1.000, maka nilai sekarang yang diperoleh adalah 65.000. Maka begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun pertama hingga tahun kelima. Maka jumlah nilai saat ini yang diperoleh adalah $327.820.000. Next. Maka perbandingan biaya total dengan metode inkremental yaitu total biaya bersih pembelian sistem mainframe sebesar $1.575.705. Biaya bersih pembelian sistem komputer pribadi adalah $1.247.885. Nilai sekarang bersih dari biaya adalah $327.820.000. Maka nilai sekarang bersih adalah $327.820.000. Metode yang digunakan walaupun berbeda, maka hasil yang diperoleh akan tetap sama. Next. Next. Pasca audit proyek investasi. Pasca audit adalah tindak lanjut setelah proyek disetujui untuk melihat apakah hasil yang diharapkan benar-benar terwujud. Next. Oke, selanjutnya adalah 16.4. Pada 16.4 ini, tujuan pembelajaran adalah menentukan arus kas setelah pajak dalam analisis investasi. Next. Pajak penghasilan dan penganggaran modal, arus kas dari proposal investasi mempengaruhi laba perusahaan dan kewajiban pajak penghasilannya. Pendapatan dengan cara dihitung, pendapatan dikurang beban, ditambah dengan keuntungan dikurang kerugian. Next. Arus kas setelah pajak. Misalkan manajemen High Country sedang mempertimbangkan pembelian truk pengiriman tambahan. High Country akan mempertimbangkan arus kas setelah pajak dari pendapatan penjualan tambahan dan pengeluaran untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Next. Berikut adalah contoh arus kas setelah pajak. Pendapatan penjualan tambahan dikurangi biaya barang yang dijual atau arus kas masuk sebesar 50.000. Pajak penghasilan tambahan atau arus kas keluar dihitung dengan cara arus kas masuk dikali dengan 30%, maka hasilnya 15%. Arus kas 15.000, mohon maaf. Arus kas setelah pajak atau arus masuk bersih setelah pajak yaitu sebesar 50.000 dikurang 15.000.
Metode cepat untuk menghitung arus kas masuk setelah pajak dari penjualan tambahan adalah sebagai berikut. Incremental sales revenue net of cost of goods sold yaitu sebesar 50.000 dikali dengan 1 dikurang 0,30 yaitu hasilnya adalah 35.000. Next. Berikut adalah contoh kedua, sama juga perhitungannya dengan yang pertama tadi. Next. Selanjutnya adalah biaya non-tunai. Tidak semua biaya merupakan arus kas keluar. Contoh paling umum dari biaya non-tunai adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan tahunan memberikan pengurangan biaya pajak penghasilan sama dengan tarif pajak perusahaan dikalikan dengan pengurangan penyusutan. Ini yang disebut adalah perlindungan pajak penyusutan. Dalam analisis arus kas yang didiskontokan, kami akan mendiskontokan arus kas terkait yang terjadi selama 1 tahun untuk menemukan nilai sekarang. Next. Selanjutnya adalah 16.5 yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran 16.5 yaitu menggunakan modifikasi accumulated sistem pemulihan biaya untuk menentukan jadwal penyusutan aset untuk tujuan perpajakan. Selanjutnya yaitu mengenai sistem pemulihan biaya akselerasi MACRS yang dimodifikasi. Yang pertama ada berdasarkan Undang-Undang Reformasi Pajak sebelumnya, sebagian besar aset yang dapat diusutkan telah disusutkan berdasarkan sistem pemulihan biaya dipercepat yang dimodifikasi atau MACRS. Kemudian ada Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan TCCA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dan perubahan tambahan dilakukan dalam cara perusahaan menghitung penyusutan untuk tujuan pajak. Dan yang terakhir ada secara khusus, berdasarkan TCCA, banyak aset dapat disusutkan jauh lebih cepat daripada sebelum adanya TCCA. Kemudian ada tabel mengenai pemulihan biaya dipercepat yang dimodifikasi sistem MACRS. Nah, dalam gambar ini, saya dapat menjelaskan yaitu mengenai metode biaya yang dipercepat, yaitu mulai dari kelas properti MACRS, yaitu pada kolom-kolom yang menunjukkan kategori umur aset. Mulai dari 3 tahun, di sini terdapat 3 tahun, yaitu aset dengan masa guna pendek, misalnya peralatan kecil. Kemudian di 5 tahun ada mesin, komputer, kendaraan, dan lain-lain. Dan selanjutnya yang 7 tahun, yaitu seperti furnitur, peralatan besar, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu 10 tahun, ini adalah aset dengan masa guna lebih panjang atau misalnya konstruksi tertentu. Selanjutnya yaitu tahun penyusutan. Tahun penyusutan itu bisa dilihat dari baris yang menunjukkan presentase penyusutan setiap tahun. Seperti ini. Dan angka di tabel adalah presentase nilai aset yang dapat didepresiasi pada tahun tertentu. Dan selanjutnya yaitu contoh untuk kategori 5 tahun. Dan saya bisa memberikan contoh di bagian yang 5 tahun ini. Misalnya, jika saya membeli mesin dengan nilai 10.000. Di kategori ini yang ada tahun pertama, saya dapat menyusutkan 32,00% dari nilai yaitu $3.200. Dan tahun yang kedua, saya dapat menyusutkan 9,20% yaitu $1.920. Dan tahun yang ketiga, saya dapat menyusutkan 11,52% yaitu dengan $1.152 dan seterusnya. Dan total penyusutan ini mengikuti jadwal yang sudah ditentukan sampai aset habis nilainya sesuai aturan. Dan selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan ini adalah sistem MACRS menggunakan metode penyusutan declining balance atau saldo menurun untuk tahun-tahun awal, kemudian beralih ke straight line yaitu garis lurus di tahun berikutnya atau ditandai dengan catatan di tabel. Selanjutnya keuntungan dari tabel ini atau keuntungan dari MACRS yaitu memungkinkan perusahaan mengambil penyusutan lebih besar di awal masa pakai aset sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar lebih cepat. Selanjutnya ada sistem pemulihan biaya akselerasi MACRS yang dimodifikasi. Ada metode penyusutan, konvensi setengah tahunan, tidak ada nilai sisa, penyusutan garis lurus opsional, dan kompleksitas pajak penghasilan.
Selanjutnya tujuan pembelajaran 16.6 yaitu tentang mengevaluasi proposal investasi menggunakan analisis arus kas yang didiskontokan dengan mempertimbangkan sepenuhnya masalah pajak penghasilan. Slide selanjutnya yaitu tentang keuntungan dan kerugian. Efek dari keuntungan, efek pajak dari keuntungan dan kerugian pada pelepasan aset dapat menjadi fitur penting dari suatu keputusan investasi. Slide selanjutnya yaitu investasi modal kerja. Beberapa proposal investasi memerlukan pengeluaran tambahan untuk modal kerja seperti peningkatan kas, piutang, dan inventaris. Selanjutnya yaitu mengenai investasi modal kerja bagian A, proposal kontrak High Country Department Store INC untuk peringatan 2 abad kota. Ini bagian A yaitu mengenai data untuk ilustrasi. Dan ini tabel ilustrasinya. Dan selanjutnya yaitu tabel analisis arus kas di konsol bagian B, investasi modal kerja. Saya bisa jelaskan, yang pertama, ada investasi dalam modal kerja atau dalam waktu nol. Maksud saya modal awal, yaitu pada awal proyek atau waktu nol ini, perusahaan mengeluarkan modal kerja sebesar $2.000. Selanjutnya, nilai ini langsung dicatat sebagai pengeluaran awal. Dan selanjutnya yaitu ada pelepasan modal kerja atau release of worker capital. Modal kerja yang dikeluarkan di awal akan dilepaskan atau dikembalikan di akhir tahun ketiga sebesar $2.000. Namun, karena uang memiliki nilai waktu, perlu menghitung nilai sekarang atau present value dari jumlah tersebut menggunakan faktor diskonto. Nah, faktor diskonto ini N sama dengan 3, R sama dengan 10%. Jadi, hasilnya yaitu 751. Yang berarti nilai uang $2.000 di masa depan setara dengan $1.502 saat ini. Selanjutnya itu pendapatan dan pengeluaran tahunan, annual revenue and expense. Di setiap tahun selama proyek berlangsung, perusahaan mencatat yang pertama ada pendapatan penjualan sebesar $25.000, kemudian ada pengeluaran operasional sebesar $12.000, dan yang terakhir ada biaya kontrak sebesar $3.000. Dari sini kita bakal tahu, yaitu pendapatan tahunan sebelum pajak itu dihitung yaitu dari $25.000 dikurang $12.000 dikurang $3.000 sama dengan 10.000. Maaf, itu pakai dolar dan saya tidak tahu. Selanjutnya yaitu ada pendapatan tahunan setelah pajak. Jadi pendapatan tahunan setelah pajak ini setelah menghitung pendapatan sebelum pajak atau $10.000. Jadi yang tadi $25.000 dikurang $12.000 dikurang $3.000 itu betul sama dengan $10.000. Nah, dihitung pendapatan setelah pajak ini dengan menggunakan tarif pajak sebesar 30% atau 1 dikurang tarif pajak sama dengan 0,7. Dan kemudian nilai sekarang dari pendapatan tahunan ini, dan karena pendapatan tahunan terjadi berulang selama proyek, maka kita gunakan faktor diskonto anuitas. Yang N sama dengan 3, R sama dengan 10% tadi, yaitu menjadi 2.487, dan itu untuk menghitung nilai sekarang. Selanjutnya yaitu nilai sekarang bersih atau net present value-nya. Terakhir, nilai sekarang bersih dari proyek dihitung dengan menjumlahkan semua nilai sekarang. Mulai dari nilai sekarang pelepasan modal kerja $1.502 dan nilai sekarang pendapatan tahunan $17.409 dan dikurangi investasi modal kerja awal sebesar $2.000. Maka nilai sekarang bersih dari proyek ini adalah $16.911 yang menunjukkan proyek ini menguntungkan karena nilainya positif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran 16.7 yaitu membahas kesulitan dalam menentukan peringkat proposal investasi dan menggunakan indeks profitabilitas. Next. Yang pertama, peringkat proyek investasi. Jadi kita dapat berinvestasi di salah satu dari kedua proyek ini, yaitu Project A dan Project B, dengan menggunakan tiket diskonto 10% untuk menentukan nilai bersih sekarang dari arus kas. Yang pertama tuh dari immediate cash outlay atau pengeluaran kas langsung, di mana Project A dan Project B sama-sama mengeluarkan kas langsung sebesar $100.000.
Dan cash inflows atau arus kas masuknya pada tahun pertama, proyek A itu mengeluarkan kas masuknya, maksud saya kas masuknya itu 50.000 dan proyek B itu 30.000. Selanjutnya pada tahun kedua, proyek A itu kas masuknya 40.000 dan sama juga dengan proyek B 40.000. Dan tahun ketiga, proyek A kas masuknya 30.000, proyek B 50.000. Di mana total kas masuknya itu sebesar 120.000. Total arus kasnya sama, tetapi pola arusnya berbeda. Next. Selanjutnya, mari kita hitung nilai sekarang dari arus kas yang terkait dengan proyek A. Di mana tadi proyek A, kas outlay-nya itu pengeluaran kas langsungnya itu 100.000 dan present value factor-nya itu sebesar 1.000 dan present value-nya hasil dari cash outlay dikali pay factor sebesar 100.000. Terus untuk cash inflow atau arus kas masuk pada tahun pertama, proyek A itu kas masuknya 50.000 dikali dengan present value factor-nya 0,999, hasilnya jadi 45.450. Terus tahun kedua juga kas masuknya 40.000 dikali pay factor-nya 0,826, hasilnya sama dengan 33.040. Lalu selanjutnya pada tahun ketiga, proyek A kas masuknya 30.000 dikali 0,751 sama dengan 22.530, di mana total dari net present value-nya itu hasil pengurangan dari pay factor immediate cash outlay, pengeluaran kas langsung dari 100.000 dikurang 45.450 kurang 33.040 dan 22.530, hasilnya 1.020. Yang artinya proyek ini tuh memiliki nilai sekarang yang merasa positif dan hasilnya lebih tinggi dari tingkat diskonto yaitu 1.000. Next. Selanjutnya itu untuk proyek B, sama seperti perhitungannya pada proyek A. Nah, di mana immediate cash outlay-nya sama seperti proyek A, yaitu 100.000, di mana pay factor-nya juga sama, yaitu 1.000, dan present value-nya asalnya $100.000. Selanjutnya untuk kas masuknya pada tahun pertama, proyek B itu kas masuknya 30.000 dikali 0,99 sama dengan 27.270. Tahun kedua, kas masuknya 40.000 dikali 0,826, hasilnya jadi 33.040. Dan tahun ketiga, kas masuknya 50.000 dikali 0,751, hasilnya sama dengan 37.550.000 dolar. Lalu untuk hasil net present value-nya itu hasil pengurangan dari 100.000 dikurang present value dari tahun 1, 2, dan 3, hasilnya minus 2.140.000. Di mana artinya proyek B itu memiliki nilai sekarang yang berhasil negatif, yang artinya proyeknya itu kurang dari tingkat diskonto yaitu 1.000. Next. Yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran 16-8, yaitu menggunakan metode pengembalian modal dan metode akuntansi. Tingkat pengembalian untuk mengevaluasi proyek investasi modal. Next. Yang pertama itu metode alternatif untuk membuat keputusan investasi, yaitu payback method. Maksud saya metode pembayaran kembali, di mana rumusnya itu investasi awal dibagi arus kas masuk tahunan setelah pajak. Untuk contohnya, suatu perusahaan dapat membeli sebuah mesin seharga $20.000 yang akan memberikan arus kas tahunan sebesar $4.000 selama 7 tahun. Dengan menggunakan rumus yang di awal, jadi 20.000 dibagi 4.000 sama dengan 5 tahun. Jadi payback nanti pembayaran kembalinya itu pada 5 tahun. Selanjutnya. Lalu pro dan kontra untuk payback. Yang pertama, kontranya itu gagal mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang kedua, tidak mempertimbangkan arus kas proyek di luar periode pengembalian modal. Sedangkan untuk pro-nya, menyediakan alat untuk menyaring investasi secara kasar. Dan yang kedua, bagi perusahaan mungkin penting bagi suatu investasi untuk mendapatkan kembali arus kas keluar awalnya secepat mungkin. Next.
Selanjutnya, metode akuntansi tingkat pengembalian, di mana metode arus kas yang didiskon berfokus pada arus kas dan nilai waktu uang. Dan yang kedua, metode tingkat pengembalian akuntansi berfokus pada pendapatan akuntansi tambahan yang dihasilkan dari suatu proyek. Selanjutnya, untuk rumus akuntansi tingkat kembali, yaitu rata-rata incremental dikurang biaya tambahan, pendapatan termasuk penyusutan dan pajak penghasilan dibagi dengan investasi awal. Next. Untuk contohnya, Meyers Company ingin memasang bar espresso di restorannya, di mana bar espressonya itu memiliki biaya 140.000 dan memiliki masa pakai yaitu 10 tahun. Dan yang kedua, bar espresso ini akan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $100.000 dan biaya tambahan sebesar $80.000 termasuk penyusutan. Pertanyaannya, berapa tingkat pengembalian akuntansi pada proyek investasi? Next. Dengan menggunakan rumus di awal yaitu akuntansi tingkat dengan menggunakan rumus akuntansi tingkat pengembalian yaitu 100.000 dikurang $80.000 per $140.000 yang hasilnya 14,3%. Di mana metode tingkat pengembalian akuntansi ini sebenarnya tidak direkomendasikan karena berbagai alasan. Di mana yang paling penting adalah dengan mengabaikan nilai waktu uang. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah 16.9. Tujuan pembelajaran 16.9 yaitu menjelaskan dampak inflasi pada analisis penganggaran modal. Next. Dampak inflasi adalah terdapat dolar nominal dan dolar asli. Next. Dua pendekatan penganggaran modal dalam kondisi inflasi, analisis penganggaran modal yang benar dapat dilakukan menggunakan salah satu pendekatan berikut. Yang pertama, gunakan arus kas yang diukur dalam dolar nominal dan suku bunga nominal untuk menentukan tingkat diskonto nominal. Yang kedua, gunakan arus kas yang diukur dalam dolar real dan suku bunga real untuk menentukan tingkat diskonto real. Next. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan informasi, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.